Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, suara saya jelas? Coba saya tes, kita takbir bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Aqsa. Al-Aqsa. Iya. Hari ini saya sangat bersemangat sekali karena ingin bertemu dengan ikhwan-ikhwan semuanya. Sampai tadi saya nggak dengar, berdiri duluan. Mudah-mudahan semangat saya juga kepada para ikhwan-ikhwan semuanya, bahwa hari ini kita akan bicara tentang Palestina. Tadi Naib pesan kita dalam hidup ini harus senantiasa bersemangat dan berbahagia. Bapak Ibu semuanya, siapa di antara Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini tadi dengan semangat bahagia? Tunjuk tangan. Alhamdulillah. Kita harus bersemangat dan berbahagia. Tapi tadi waktu saya naik tadi juga ada sempat lihat ada ikhwan yang kayaknya senyumnya agak sulit. Ada yang datang ke sini dengan kegelisahan. Kalau ada angkat kaki, angkat kaki. Kegelisahannya disimpan dulu, ditaruh di dompet, nanti kita akan bahas bersama. Hari ini kita membahas tentang Palestina. Kata sebagian orang, ini materinya cukup berat, katanya. Biasanya yang membahas tentang Palestina ini adalah orang-orang yang urusan dapurnya udah selesai. Baru bahas Palestina itu benar-benar. Tapi kalau dapurnya belum selesai, kok bahas Palestina itu biasanya setengah-setengah, katanya gitu. Tapi saya ingin mengatakan begini. Bagi yang urusan dapurnya belum selesai, tapi kok mau bahas Palestina, wah itu unik gitu. Unik. Para malaikat melihatnya, ini orang ini kok istimewa sekali ini. Wong urusan makan besok aja nggak tahu, tapi kok bahas tentang Palestina. Nah, salah satu kriteria orang yang masuk surga itulah orang yang unik-unik gitu. Dan memang umat Rasulullah itu memang didesain, ditakdir kita itu unik-unik. Udah umurnya pendek, banyak dosanya, tapi minta surganya duluan. Nah, para ikhwan, ibu dan bapak semuanya, saya ingin membahas tentang Palestina hari ini dan mendatang. Poin saya dua yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin menularkan keyakinan saya kepada para ikhwan semuanya bahwa Palestina pasti akan mendapatkan kemenangan dan kemerdekaan. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah kita mengoreksi diri kita. Sudah sejauh mana peran kita dalam upaya perjuangan pembebasan Palestina. Dua hal ini yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan sebelum zuhur sudah tuntas, berikut dengan tanya jawabnya. Baik, saya akan mendasarkan ulasan saya kepada sebuah ayat Al-Quran. Silakan Mas. Bapak Ibu semua bisa menebak kira-kira ayat ini surat apa, ayat berapa? Sering kita baca ya. Ali Imran ayatnya. Ayat, sengaja tidak saya tulis ayatnya supaya para ikhwan nebak sendiri. Ali Imran betul ayatnya? 100 betul? Tambah? Tambah berapa? Oh iya betul, tempatnya pojok bawah. 100?
Sebelah kanan, ya betul, sebelah kanan. 100 kurang dikit. 140 pas. 140. Surah Ali Imran ayat 140. Silakan dibuka yang ada HP, bisa dibuka. Kita baca bersama-sama ya, biar kita nggak ngantuk. Saya baca, para ikhwan, akhwat semuanya mengikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyamsaskum qarhu faqad massal qauma qarhum mithluh. Iyamsaskum qarhu faqad massal qauma qarhum mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Artinya baca sendiri ya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menjadi tasliyah, menjadi penghibur bagi orang mukmin yang walaupun mereka berada dalam keadaan menderita, dalam mereka mendapatkan luka, tetapi sebenarnya yang menderita, yang terluka bukan hanya orang mukmin saja, bukan hanya orang Islam saja, tapi orang-orang kafir pun juga merasakan luka, merasakan penderitaan. Jadi dalam perang, sebenarnya yang rekoso itu bukan hanya orang Islam saja, tapi orang kafir juga rekoso. Kalau orang Islam menderita kerugian, maka orang kafir juga sama, mereka juga menderita kerugian. Kalau kita lihat hari ini Gaza hancur, sebenarnya Tel Aviv juga tidak kalah hancurnya. Kalau hari ini kita lihat Gaza kelaparan, sebenarnya kota Haifa itu juga penduduknya sulit makan. Jadi sebenarnya penderitaan yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing itu sama. Baik kafir maupun mukmin sama-sama merasakan penderitaan. Nah, Allah menegaskan lagi, sesungguhnya kemenangan, kejayaan, dan kehancuran itu dipergilirkan. Kalau hari ini Gaza menderita, suatu hari nanti kita yakin Gaza pasti akan menang dan jaya. Kalau hari ini Palestina berjuang, suatu hari nanti kita yakin dengan ayat ini bahwa Palestina akan mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Karena Allah mempergilirkan kemenangan dan kehancuran ini. Imam Al-Qurtubi menjelaskan sebenarnya yang dipergilirkan itu tidak hanya kemenangan dan kehancuran saja, tetapi juga bahagia dan sedih. Itu juga dipergilirkan. Kuat dan lemah itu juga dipergilirkan. Kalau hari ini bapak-bapak ganteng-ganteng, kuat-kuat, suatu hari nanti akan menemui kelemahan. Maka berbahagialah yang wajahnya jelek, maka kejelekan itu akan awet sampai tua. Nah, Bapak Ibu semuanya, Allah menegaskan bahwa kemenangan dan kehancuran itu dipergilirkan, maka kita yakin kalau hari ini
Palestina berada dalam masa perjuangan, pasti suatu hari nanti akan mendapatkan kemenangan. Sebaliknya, Zionis Israel, Amerika yang saat ini kuat, pasti suatu hari nanti mereka akan menemui kehancuran. Karena apa? Tilkal ayamu nudawiluha. Nah, yang selanjutnya tasliyah yang ketiga apalagi? Waliya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Allah membuat ontran-ontran peperangan terjadi di bumi Palestina, terjadi di bumi yang lain. Supaya apa? Apakah itu jelek? Tidak. Supaya apa? Ada di antara kamu orang muslim yang menjadi syuhada. Kalau Palestina hari ini perang, Gaza hari ini diserang, maka sesungguhnya itu adalah kesempatan bagi orang Gaza untuk mendapatkan predikat mulia, yaitu syuhada. Kalau Palestina hari ini diserang, maka kesempatan kita untuk membela mereka, dan kita berada di barisan para pejuang. Itu adalah takdir dari Allah yang diberikan kepada manusia, yang sebenarnya itu semua baik untuk kita semua. Ada beberapa pertanyaan ke saya, Mas. Kalau Allah mau kan sebenarnya cukup kun fayakun aja Israel itu. Kenapa tidak dihancurkan langsung aja gitu kan? Tapi inilah sebenarnya jawabannya. Supaya apa? Supaya kita punya peran dalam perjuangan. Supaya orang-orang Gaza bisa mendapatkan makom tertinggi, yaitu syuhada. Maka dari itu, kalau nanti di akhirat ditanya apakah kita ridho dengan takdir kita, pasti semua kita akan menjawab raditu billahi robba. Nah, ini para ikhwan semuanya yang mendasari kita bahwa suatu hari nanti Palestina akan menang. Kita yakin dengan keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, ilmu yakin. Kalau ainal yakin kan belum ya. Tapi kita sudah berada di level ilmu yakin. Keyakinan kita dengan ilmu. Karena janji Allah ini. Apakah dalilnya ini saja? Ternyata tidak. Dalam hadis pun juga ditegaskan. Next, Mas. Nah ini, saya baca artinya aja ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai seorang muslim memerangi orang Yahudi, maka orang muslim membunuh mereka hingga Yahudi bersembunyi di balik batu atau pohon. Lalu batu itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkot, karena ia adalah pohon orang Yahudi. Para ikhwan semuanya, saya perlu sampaikan ini. Sarah dari Imam An-Nawawi ketika memberikan penjelasan hadis ini. Sekali lagi, jangan salah paham. Hadis ini bukan hadis untuk menyuruh membunuh Yahudi. Bukan. Hadis ini bukan hadis deklarasi perang. Bukan. Tetapi hadis ini adalah memberitahu kepada kita. Rasul memberitahu lewat nubuatnya bahwa Yahudi itu senantiasa memusuhi umat Islam. Jadi jangan salah, kalau ada orang Yahudi datang ke sini terus kita bunuh atau kita gebuki rame-rame, enggak gitu. Kalau ada siapa yang sering muncul di TV itu yang Monica siapa? Monica itu kan Yahudi itu. Kalau misalnya datang ke sini terus, oh yuk kita bunuh, enggak gitu. Dasarnya apa bunuh? Aduh sini, bukan gitu. Atau misalnya yang siapa? Influencer yang pro Zionis itu misalnya Abu Janda atau siapa ya. Kalau datang ke sini ya jangan dikeroyok. Dasarnya ini ya bukan. Ini nih hadis ini menurut Imam Nawawi penjelasannya adalah hadis nubuat yang memberitahu kita bahwa orang Yahudi itu selamanya akan benci sama kita. Maka kita harus waspada. Ini hadis bukan ayat, hadis bukan untuk membunuh, bukan. Bukan hadis untuk menganiaya Yahudi, bukan. Tapi hadis ini adalah nubuat yang memberitahukan pada kita, awas hati-hati dengan Yahudi. Nah terus, kalau tidak boleh bunuh, kalau tidak boleh mukulin, nggak boleh menyerang, kalau kita ketemu musuh bagaimana?
boleh bunuh kalau dalam suasana perang. Kalau di Palestina, di Gaza, ketemu Yahudi ya bunuh. Tapi kalau di sini ketemu Yahudi ya jangan. Gitu ya. Ya sebelum diusir tapi diciweli dulu gitu. Nah ini adalah ayat dan hadis yang membuat kita yakin bahwa sebenarnya pasti umat Islam akan menang. Palestina akan merdeka. Next mas. Nah, saya akan sampaikan sedikitnya 4 hal sebenarnya. Bagaimana situasi Gaza saat ini, tepi barat, Al-Quds dan dunia internasional. Ini sebagai tambahan wawasan bagi para ikhwan semuanya. Karena saya kan tiap hari bikin berita kayak gini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akurat dan bisa menjadi landasan dan wawasan bagi para ikhwan semuanya. Para ikhwan semuanya, kalau para ikhwan baca berita, kira-kira di Gaza hari ini apa yang rakyat Gaza rasakan? Kelaparan. Hari ini bahkan sejak bulan Januari kemarin, per hari itu hampir setiap hari ada orang yang meninggal karena kelaparan. Itu di Gaza. Puncaknya pada Juni, Juli dan Agustus ini. Next mas, datanya mas. Kelihatan nggak nih? Jadi sejak awal tahun kemarin itu ada 66.000 anak mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Ini data saya ambil dari beberapa sumber ya. Di tengah orang mencari bantuan kemanusiaan, sementara mereka ketika mencari bantuan kemanusiaan menjadi target pembunuhan. Sementara keluarga mereka menahan lapar. Tiap hari di Gaza ada saja orang yang meninggal karena kelaparan. Karena tidak ada makanan, tidak ada air. Ini situasi yang terjadi di Gaza saat ini. Ini beberapa datanya. Next mas, lanjut mas. Nah, berapa orang yang meninggal seperti ini? Ini saya ambil dari beberapa data. Intinya bahwa situasi Gaza saat ini sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Tetapi ada pelipur laranya. Tidak ada orang Gaza yang menjual imannya. Tidak ada orang Gaza yang menyatakan putus asa dengan keadaannya. Tidak. Bahkan mereka di beberapa channel di berbahasa Arab itu, komentarnya orang Gaza sampai pada satu level dia sudah tidak lagi menyalahkan Israel. Dia ridho dengan takdir Allah yang ditimpakan kepada mereka. Sebenarnya kan wajar dan boleh saja orang Gaza mengutuk Israel, boleh saja. Tetapi mereka ternyata dari beberapa orang Gaza, ada yang sampai pada satu level mereka tidak lagi menghujat Israel. Tetapi mereka yang dipikirkan adalah keridhaan terhadap takdir yang mereka terima. Jadi para ikhwan semuanya, di balik penderitaan rakyat Gaza, ada sebuah keimanan yang teguh. Ada sebuah kekuatan iman yang mereka tetap pertahankan. Walaupun tiap hari ada yang mati karena kelaparan, tapi mereka tidak jual iman. Mereka tetap teguh pendirian dan tidak menyerah. Para pejuangnya juga tetap mereka berjuang. Walaupun mereka kurus, walaupun mereka kurang makan, kurang minum, tetapi mereka tetap teguh dalam perjuangan. Rasanya kalau kita membaca berita-berita itu tentang keteguhan mereka, malu rasanya kita ini yang ada di sini, kok kita tidak bersemangat dalam berjuang. Ini tentang kondisi Gaza. Lanjut mas. Nah, tidak kalah krusialnya juga kondisi di tepi barat dan Al-Aqsa. Sejak Oktober 2023 penyerangan kemarin sampai hari ini Masjidil Aqsa tertutup
bahkan dibarikade. Tidak mudah orang Islam, kaum muslimin untuk bisa mengakses masuk ke sini. Dijaga super ketat. Belum lagi juga di beberapa kota yang lain, misalnya di Hebron, di Jenin, di beberapa kota di sekitarnya juga sama. Justru diperketat. Bukan kendor dengan penyerangan Gaza, bukan. Tapi justru kota-kota itu diperketat. Jadi, keadaan di tepi barat juga tidak kalah menyedihkan dengan di Gaza. Terutama di kota yang sebelah utara, di Tulkarem dan di Jenin. Itu juga kondisinya sama dengan Gaza. Dibombardir juga. Terutama di Al-Quds seperti ini. Hari Jumat lalu, Parlemen Israel, Knesset, menyetujui bahwa pemerintah kabinet Israel mereka akan menguasai penuh Gaza dengan menurunkan kekuatan lebih besar lagi. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka semakin sombong, semakin angkuh. Dan sebenarnya bagi orang beriman, barang siapa yang kesombongannya semakin meningkat, semakin memuncak, itu tanda bahwa kehancurannya semakin dekat. Maka dari itu kita meyakini Israel yang sangat sombong dan dia tidak mau diperingatkan siapapun, sebenarnya kehancuran mereka semakin dekat. Sama seperti Fir'aun, ketika dia mengejar Musa, itu kan dia berada di puncak kesombongannya. Tetapi seketika itulah dia hancur dan mati. Jadi seperti itu para ikhwan semuanya. Kondisi Gaza saat ini berada dalam situasi yang sangat sulit. Tetapi mereka tetap teguh pada keimanannya mereka. Kondisi tepi barat, Al-Quds, Baitul Maqdis juga sama. Tidak kalah menyedihkan pula. Walaupun ya kalau dihitung-hitung masih mending daripada Gaza. Tetapi hidup di sana juga sangat memprihatinkan. Next, Mas. Nah, pekan ini di PBB sedang ada sidang umum PBB yang secara khusus membahas tentang Gaza. Tetapi kita kaget, hari Jumat kemarin, tanggal 8 kalau nggak salah ya, tanggal 8 Agustus, itu Majelis Umum PBB mengeluarkan pernyataan yang isinya apa? Mengutuk Hamas, mengutuk pejuang Palestina. Yang kita, bahkan masyarakat internasional berharap bahwa PBB akan menelurkan resolusi untuk menghentikan agresi. Ternyata isinya apa? Mengutuk pejuang Palestina. Jadi sebenarnya apa yang kita harapkan dari PBB kan gitu ya. Next, Mas. Nah, saya sering dapat pertanyaan dari ikhwan-ikhwan, mengapa para pemimpin negara Arab tidak bantu Palestina? Kita tidak bicara rakyat ya, kalau rakyatnya mereka ngirim bantuan. Rakyat Qatar, rakyat UEA, rakyat Kuwait itu mereka mengirimkan bantuan. Tapi mengapa para pemimpinnya tidak bantu Palestina? Nah, saya ingin sampaikan setidaknya ada 4 hal besar kenapa mereka tidak bantu Palestina. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita dan kita tularkan pada anak-anak kita. Suatu hari nanti kalau anak kita jadi pemimpin di segala level, tidak tergantung pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, kenapa para pemimpin, misalnya Raja Saudi, Presiden Mesir, Raja Yordan, kenapa mereka diam melihat genosida di Gaza? Karena sudah didesain pertama adalah krisis internal. Mereka takut kalau mereka mengeluarkan tindakan nyata untuk Gaza, mereka akan dikudeta. Buktinya siapa? Buktinya sudah ada. Irak, Libya, mana lagi?
sebelahnya Libya itu, Aljazair, mereka pemimpin-pemimpin yang vokal kepada pejuang Palestina ternyata disingkirkan lewat kudeta. Yang baru-baru ini dan mau viral katanya Iran itu anaknya Reza Pahlavi yang saat ini ada di London mau kembali lagi untuk melakukan apa? Bukan kudeta, revolusi, katanya revolusi. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap pemimpin yang ada di dunia Arab, kalau dia berani secara nyata menunjukkan dukungannya, pasti akan dikudeta. Maka di sini krisis internal ini yang mereka pikirkan. Termasuk krisis internal, ya urusan ekonomi, urusan politik, urusan lain sebagainya. Yang selanjutnya, para ikhwan perlu ketahui, kenapa Mesir tidak juga membuka pintu Rafah? Padahal bantuan di sana ada 144.000 ton. Sebagian besarnya basi, kadaluarsa. Tapi kenapa pintu Rafah tidak dibuka saja? Kenapa? Karena ini 99% dana militer yang dipakai oleh Mesir dan Yordania itu 99% bantuan Amerika. Maka wajar, ya bukan wajar deh, kebangetan berarti. Tapi ya itu tadi, inilah yang terjadi. Yordan sama Mesir itu hampir 100% dana militernya yang membackup adalah Amerika. Maka pemimpinnya udah gak bisa ngapa-ngapain. Lantas bagaimana Saudi, bagaimana OEA Qatar? Sama, di wilayah Jazirah Arab, itu Amerika punya 37 pangkalan militer di sekitar negara-negara itu. Maka mereka sudah nggak bisa berkutik lagi. Mengecam sih iya, tapi tidak ada tindakan nyata. Nah inilah kalau seorang pemimpin tergantung dengan pemimpin negara lain. Yang selanjutnya, yang lucu lagi nih, yang saya juga nggak habis pikir, mereka sebenarnya kalau dari omongan-omongan para diplomat itu, mereka nggak setuju dengan perjuangan Hamas. Dengan perjuangan fisik, perjuangan senjata mereka nggak setuju. Bahkan kalau dari omongan saya kan beberapa kali menghadiri acara resepsi diplomat itu, beberapa diplomat mengatakan bahwa mereka itu takut sama Hamas. Nanti kalau mereka menyatakan dukungannya, itu justru menjadi pintu masuk Hamas ke negaranya. Sebenarnya nggak masuk akal juga sih, tapi itulah omongan mereka. Mereka tidak setuju dengan Hamas. Saya sampai sekarang ini nggak masuk logika. Kenapa kok bisa begitu gitu? Saya mau neranginnya, mungkin mereka bisa nerangkan, tapi ya itu aneh aja. Wong ada rakyat yang berjuang, tapi mereka tidak setuju dengan pola perjuangannya. Sudah dijajah, sudah dihancurkan, tapi mereka pengennya jangan ngelawan gitu. Lucu kan gitu. Maka kemarin waktu sidang umum PBB yang tanda tangan mengecam Hamas siapa? Negara-negara Arab. Nah, ini petanya. Yang selanjutnya adalah normalisasi. Para ikhwan semua tahu bahwa di dunia global saat ini perdagangan itu saling terhubung. Kalau satu negara mandek perdagangannya, itu pasti akan berakibat mandeknya pula perdagangan negara lain. Kemarin Iran mengancam Selat Hormuz ditutup. Itu yang pusing siapa? Cina sama Amerika. Karena dia nggak dapat pasokan minyak. Jadi mereka mau tidak mau melakukan normalisasi dengan Israel sebagai syarat mereka biar aman negaranya. Negara mana saja yang sudah melakukan normalisasi? Uni Emirat, Qatar, Bahrain. Kalau Mesir sama Yordan, Turki udah lama. Yang baru-baru ini Indonesia bagaimana? Indonesia apakah juga melakukan normalisasi?
Normalisasinya tidak terang-terangan. Normalisasinya di bawah meja. Saya sempat membaca beberapa artikel. Israel itu menawarkan begini, kalau Indonesia mau normalisasi, itu akan dikasih dana segar 300 triliun. Kira-kira mau nggak? Dana segar. Sebenarnya kalau saya mikirnya gini, normalisasi hari ini, bulan depan putusin lagi gitu. Tapi ya kayak gitu ya. Inilah potret mengapa negara-negara, pemimpin negara Arab tidak mau bantu Palestina. Kondisinya begini. Tapi saya punya satu kata kunci sebenarnya. Kenapa para pemimpin negara Arab tidak memiliki kepedulian terhadap Palestina? Menurut saya, karena dulu bapak-bapaknya tidak mendidik perjuangan. Sehingga tidak ada ruh perjuangan pada diri mereka. Kalau seandainya bapak-bapak mereka menanamkan nilai-nilai perjuangan pada anak-anaknya yang sekarang ini jadi pemimpin, pasti mereka akan memiliki giroh. Maka pertanyaannya, sekarang sudahkah kita menanamkan nilai-nilai perjuangan Palestina pada anak-anak kita? Supaya nanti kalau jadi pemimpin, mereka tidak mudah disetir oleh kekuatan asing. Pendidikan ini sangat penting. Dan sosialisasi seperti ini kelihatannya sederhana, tetapi ini sebenarnya sangat penting untuk mengokohkan keimanan kita, mengokohkan perjuangan kita, dan kita akan tularkan nanti untuk anak-anak kita. Next mas, lanjut mas. Nah, para ikhwan semuanya, kalau kita tadi yakin bahwa kemenangan Palestina itu pasti akan didapat, pertanyaannya dari mana kemenangan itu? Ya, kalau dari Allah mah sadaqallahul azim. Nggak usah dibahas lagi. Jalannya dari mana gitu? Jalannya dari mana? Apakah dari negara Arab? Saya tanya, seberapa optimis bapak-bapak semuanya kepada negara Arab untuk membantu Palestina? 30%, 20%, 90%? Kalau saya pribadi 50-50. 50-50. Kenapa? Bagaimanapun juga mereka orang Islam. Mereka tetap punya iman. Walaupun keadaan saat ini mereka tidak punya giroh, tidak punya semangat untuk membantu, tapi dengan kekuatan iman mudah-mudahan mereka tergerak hatinya. Kalau saya sih gitu. Maka tetap kita punya harapan kepada negara-negara Arab, walaupun harapan itu masih jauh. Yang selanjutnya, solidaritas masyarakat sipil, apakah bisa? Justru ini kekuatan yang sangat besar. Uni Soviet hancur itu bukan karena serangan Amerika, tapi karena solidaritas rakyat Soviet yang menginginkan pemimpinnya lengser. Jadi sebenarnya yang kita galang saat ini walaupun cuma kecil-kecil, sederhana-sederhana, tapi inilah sebenarnya yang akan menjadi kekuatan besar dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Jadi kita hendaknya terus, saya justru lebih berharap pada solidaritas masyarakat. Lewat apa? Salah satunya adalah lewat boycott, divestment and sanction atau BDS. Oke, PBB tadi sudah saya bahas sebelumnya, yang sebenarnya perlu kita pikirkan juga adalah bahwa Allah itu mengirimkan bantuan, mengirimkan pertolongan dari jalan yang tidak kita sangka-sangka, betul nggak? Termasuk juga dalam perjuangan Palestina ini, saya meyakini bahwa nanti pertolongan Allah itu mungkin nggak kita duga sebelumnya. Dan saya melihatnya
Sebenarnya dari sini, dari barat, dari negara-negara barat, negara-negara Eropa dan Amerika. Di Amerika itu, para akademisi, para dokter, para lawyer, orang-orang pinter semuanya, mereka sudah jengah dengan pemerintahnya sendiri. Bahkan sekarang ini di New York muncul kandidat wali kota Muslim. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya bisa saja negara barat yang tidak kita sangka-sangka justru menjadi penolong. Walaupun pemerintahnya belum ya, tapi rakyat di negara-negara barat sekarang ini mereka sudah mulai sadar dan membangun solidaritas. Di London itu tiap hari demo. Bukan hanya tiap Jumat, kalau kita kan tiap Jumat ya. Mereka tiap hari, walaupun yang demo itu cuma 2 orang, 3 orang, 10 orang. Tapi tiap hari di sana itu ada demo Palestina. Maka dari itu, saya memikirkannya, bisa jadi loh pertolongan untuk Palestina itu datang dari negara barat. Dari rakyatnya yang mereka mulai sadar tentang arti solidaritas. Negara yang jauh, mudah-mudahan termasuk kita. Termasuk Malaysia, termasuk Brunei Darussalam, dan negara-negara lain yang jauh, bahkan termasuk mana itu yang presidennya mau ditangkap sama Trump tuh, Venezuela, Nicolas Maduro, itu juga perjuangannya, pembelaannya terhadap Palestina juga lumayan itu. Termasuk yang jauh, Afrika Selatan, yang kita nggak sangka, negara Kristen, negara non-Muslim, ekonominya bukan ekonomi kaya, tapi mereka mampu mengajukan Israel ke mahkamah internasional. Ini sesuatu yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu, kemenangan Palestina bisa jadi dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kalau di pertemuan di Cibubur beberapa bulan yang lalu saya sampaikan, sebenarnya saat ini dunia sedang melihat kehancuran Amerika. Ekonominya hancur, politiknya hancur. Di New York itu 30% rakyatnya, warganya homeless. Tahu homeless ya? Nggak punya rumah, jadi gelandangan. Itu di New York, belum di negara-negara bagian yang lain, itu lebih parah lagi. Maka dari itu, kalau saat ini Amerika menjadi sekutu utama Israel, sesungguhnya Amerika saat ini sedang berada di ambang kehancuran. Maka secara logika, sebenarnya kehancuran Zionis juga sebentar lagi. Bahkan Profesor Al-Awaisi mengatakan, feeling saya, katanya profesornya, katanya Profesor Al-Awaisi, saya akan melihat kehancuran Israel sebelum saya meninggal. Itu kata Profesor Al-Awaisi. Kita aminkan, mudah-mudahan sebentar lagi. Lanjut Mas, next. Nah sekarang apa peran kita? Pertanyaannya pada diri kita, sudah sejauh mana peran kita dalam berjuang membantu rakyat Palestina? Nanti di akhirat nanti, pastikan kita akan ditanya, apa peranmu dalam membela Palestina? Kalau kamu sudah diberi rizki, diberi kesempatan, diberi kekuatan, apa peranmu? Nah ini yang ingin saya sampaikan, supaya setiap kita memiliki peran untuk bisa berada dalam barisan perjuangan rakyat Palestina. Yang pertama, kita perlu sabar. Sabar dalam artian apa? Konsisten terus-menerus. Meskipun ada banyak orang yang mengatakan, lu ngapain demo di depan kedutaan, nggak akan ngerubah apapun. Agresi terus berlanjut walaupun lu demo sampai malam, sampai berhari-hari misalnya. Tapi nggak apa-apa, kita terus berjuang aja. Kita konsisten. Sabar, karena dalam kesabaran itulah Allah akan menurunkan pertolongannya. Jadi terus saja, jangan bosan-bosan. Yang selanjutnya, alhamdulillah kita sudah punya pemimpin, punya imam. Terus kita taat pada pemimpin. Mudah-mudahan pahala kita dalam berjihad ini bukan pahala munfarid, tapi pahala berjamaah. Kalau sholat berjamaah dapat pahala berapa tadi? 27 derajat, maka kalau jihadnya berjamaah, insya Allah kita juga mendapatkan pahala yang lebih daripada sekedar jihad munfarid.
Emang ada jihad munfarid? Nah, jihad yang tidak terkoordinasi, sudah punya imam tapi tidak mau bersama imam, ya namanya jihad munfarid. Ini tapi bahasa saya ya. Maka kita terus taat, kita terus konsisten, dan kita selalu bersama imam, mendengarkan apa yang beliau perintahkan. Yang selanjutnya ini di level pribadi. Kalau di level jamaah bagaimana? Maka imam terus program-programnya bagaimana kita membangun rekonsiliasi. Maka dari itu para ikhwan semuanya, infak para ikhwan semuanya, adanya para ikhwan di sini, ini adalah bagian dari upaya rekonsiliasi. Apalagi kalau ini direkam kemudian ditayangkan, ini akan menjadi bukti bahwa kita semua umat Islam peduli, dan ini bagian dari upaya rekonsiliasi kita kepada umat-umat yang lain. Bahwa kita sampai hari ini masih peduli, masih semangat dalam membela Palestina. Mudah-mudahan semangat ini tertular kepada ikhwan-ikhwan kita yang lain. Selanjutnya strategi. Nah, kalau strategi ini memang yang mikir para umarok biasanya. Kalau kita ya ikut aja lah, taat saja gitu ya. Tapi para umarok mereka akan punya grand strategi. Bagaimana untuk tadi memanfaatkan momentum-momentum yang tepat. Kalau kita belajar dari kemerdekaan Indonesia, sebenarnya kan Indonesia itu merdeka karena momentumnya tepat. Di tengah Jepang kalah, Inggris belum masuk, Belanda belum masuk, kita merdeka kan gitu. Sebenarnya kan karena momentum itu. Nah, mudah-mudahan kita doakan para umarok kita, para pemimpin kita mampu membaca momentum yang tepat ini sehingga menjadi waktu yang tepat untuk kita bisa menghancurkan, untuk Amerika bisa hancur, Israel bisa hancur, dan Palestina bisa meraih kemerdekaannya. Ini para ikhwan semuanya, jadi dua hal yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menularkan keyakinan saya pada para ikhwan semuanya bahwa kemenangan pasti akan kita capai. Walaupun kita nanti sudah tidak menemui lagi, nggak apa-apa. Anak cucu kita akan menemui. Tetapi kita harus yakin, tanamkan dalam hati kita, Palestina pasti merdeka, perjuangan kita akan menemukan hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah apa peran kita dalam hal individu, dalam hal jamaah. Maka kita bersabar dan taat pada pimpinan kita, dan terus doakan. Mudah-mudahan perjuangan kita dengan al-jamaah ini, kita akan bisa bersama-sama menyaksikan kemenangan, dan kita bersama-sama menyaksikan kehancuran Zionis Israel. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.